kasih kepada Bapak Irfan Khairul Umam LLM selaku pengajar kami mata kuliah Kriminologi jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita, yaitu materi kita ini berkaitan dengan mata kuliah kriminologi. Jadi, sebelum masuk kepada materi pokok, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian kriminologi itu apa. Nah, kriminologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Antara lain adalah gejala dalam perkembangannya. Ilmu ini telah mengalami berbagai perkembangan yang melahirkan berbagai aliran pemikiran. Nah, aliran-aliran pemikiran inilah yang menjadi bentuk pemidanaan yang ada di berbagai negara. Beralih dari satu cara pemidanaan dengan pemidanaan lainnya. Nah, lalu materi kita adalah membahas tentang aliran-aliran dalam kriminologi. Nah, aliran kriminologi itu yang dimaksud dengan aliran itu di sini adalah cara pandang, kerangka berpikir, perspektif, serta paradigma yang digunakan oleh ahli kriminologi dalam melihat, menafsirkan, menanggapi, dan menjelaskan fenomena kejahatan. Nah, secara umum aliran dalam kriminologi dapat dilihat dari dua pendekatan. Pertama itu ada pendekatan demonologi atau spiritistik. Yang kedua, pendekatan naturalistik. Nah, yang kita akan bahas pada kali ini adalah pendekatan naturalistik yang khususnya terbagi atas 4. Yang pertama itu ada aliran klasik, yang kedua ada aliran neoklasik, dan ketiga ada aliran positif, dan terakhir itu adalah aliran kritis. Nah, pokok bahasan kita pada kali ini yaitu aliran klasik serta aliran neoklasik. Untuk pembahasan aliran klasik, saya serahkan penjelasannya kepada saudari Sania Rita Rizal. Baiklah, sekarang saya di sini menjelaskan tentang salah satu aliran klasik di bidang ilmu kriminologi. Nah, aliran klasik ini pertama kali itu berkembang di Inggris pada pertengahan abad 19 dan juga nanti akan meluas ke daerah-daerah Eropa lainnya. Nah, apa sih dasar pokok atau prinsip utama aliran klasik ini? Yaitu adalah aliran klasik itu mendasarkan kejahatan pada hedonistik psikologi, yang berarti bahwa seseorang melakukan perbuatan berdasarkan pertimbangan, kesenangan, atau kesukaan dari suatu perbuatan. Nah, aliran ini itu umumnya dihubungkan dengan tokoh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Lalu, banyak ya para penulis atau para ahli di aliran klasik ini melakukan pemberontakan melawan suatu yang sewenang-wenang dan merusak sistem hukum, di mana hakim memegang kekuasaan yang absolut dan hampir menjadi tirani atas kekuasaan tersebut. Nah, jadi pada saat masa pertengahan abad 19 itu, hakim itu sifatnya absolut dalam memutuskan satu putusan, khususnya itu dalam kasus pidana ya. Nah, terus tidak ada ruang atau celah bagi tersangka untuk mendapatkan hak-haknya gitu. Nah, disinilah terjadilah kesewenang-wenang dan juga dibilanglah hakim itu mirip tirani atau tidak menerapkan sistem keadilan yang sebenarnya, hingga muncullah suatu tokoh yaitu Beccaria ini yang merasa tidak suka dengan kondisi di Inggris saat itu, dan dia membuat terobosan-terobosan baru supaya bisa menegakkan keadilan di masa itu. Nah, sebelum lanjut ke penjelasan per tokoh, pertama itu
saya akan menjelaskan landasan aliran klasik. Nah, landasan aliran klasik itu simpelnya individu itu dilahirkan bebas dengan kehendak bebas atau free will. Bisa dibilang kayak ini hak asasi hidup, hak untuk bahagia. Nah, untuk menentukan pilihannya sendiri, maksudnya hak untuk individu memilih pilihannya sendiri. Dan juga individu itu juga mempunyai hak asasi yang sudah dijelaskan, di antaranya ya hak hidup, hak kebebasan, hak punya harta, hak kekayaan, dan juga hak dan pemerintahan. Nah, di masa itu, hak-hak semacam ini itu belum diperjuangkan gitu. Masih banyak lah penguasa lah pemerintah yang belum melindungi hak-hak manusia, hak-hak warga negaranya. Nah, lanjut. Nah, barulah kita beranjak ke tokoh pertama yang menjadi pelopor, yaitu Beccaria. Di dalam bukunya yang berjudul On Crime and Punishment, Beccaria itu membantah kebutuhan untuk merubah sistem peradilan pidana dengan tidak menunjuk kepada kejahatan yang menyebabkan korban, tetapi kepada kejahatan yang disebabkan masyarakat. Dulu itu kejahatan hanya berupa ya kejahatan yang menghasilkan korban, kayak membunuh, pasti ada korban pembunuhan. Tapi Beccaria ingin menerobos sesuatu yang lebih luas lagi. Kejahatan itu bukan hanya sekedar adanya korban. Kejahatan itu pasti disebabkan oleh masyarakat. Malah salah satunya juga dijelaskan faktor lingkungan kah, keluarga kah, dan juga ada faktor kebiasaan kah, niat kah, modus, atau ada niat atau ada unsur-unsur aneh seperti penderitaan atau kesengsaraan si pelaku sehingga dia melakukan kejahatan karena dia menderita kekurangan ekonomi atau dia rasa bahagia membunuh itu memenuhi rasa kepuasannya macam-macam. Itu dia membagi-bagi lagi gitu. Terus sebenarnya di pemikirannya Beccaria ini hukuman itu bekerja pada dua tingkatan. Hukuman untuk para tindak kejahatan ya. Karena yang pertama itu hukuman untuk menghukum individu. Yaitu hukuman itu berjatuh kepada orang yang melakukan kejahatan. Dan kedua, hukuman itu diperuntukkan agar orang-orang lain maupun yang melakukan tindak kejahatan tersebut maupun masyarakat lain itu merasa takut untuk melakukan tindak kejahatan. Nah, sekiranya segitu, nah akhirnya dapat disimpulkanlah suatu prinsip ya dari Beccaria mengenai sistem keadilan atau mengenai aliran klasik ini. Yang pertama, prinsip pertama itu adalah membentuk suatu masyarakat yang didasarkan pada kontrak untuk menghindari perang dan kekacauan. Nah, maksud di sini adalah untuk mencapai keadilan ya. Menurut Beccaria itu harus ada perjanjian sosial antara masyarakat dan penguasa. Kontrak dimasuk ini perjanjian sosial. Nah, perjanjian sosial itu maksudnya apa? Nah, di sini kan masyarakat diberikan hak free will ya, hak bebas, hak hidup, hak bahagia. Nah, yang kata Beccaria ini. Nah, supaya masyarakat itu tidak serakah atau kesenangan kebablasan ya dengan hak bebasnya ini, adanya penguasa sebagai remnya supaya masyarakat ini nggak serakah. Nah, dibentuklah sebuah perjanjian sosial. Nah, perjanjian sosial ini kalau dipatuhi ya antara dua belah pihak, misalnya penguasa juga masyarakat, nanti akan menimbulkan satu kondisi atau suatu situasi masyarakat yang merasa sejahtera atau bahagia. Tapi misalkan kalau perjanjian sosial ini dilanggar, itu contohnya berupa ada salah satu masyarakat yang melanggar undang-undang, melakukan tindak kejahatan, nah itu bentuk pelanggaran dari perjanjian sosial. Akhirnya mengakibatkan masyarakat merasa